daripada demokrasi. Nah, di alam atau di dunia demokrasi, kita ini terbatas dengan demokrasi Pancasila, yang mana nilai-nilai agama dan nilai-nilai etika serta moral itu dijunjung tinggi. Kalian, adik-adik para mahasiswa maupun masyarakat umum, serta para buruh, ya, atau siapapun, silahkan untuk demo, untuk unjuk rasa. Akan tetapi yang kita lihat setelah unjuk rasa bukan lagi unjuk rasa, tetapi unjuk apa? Unjuk daripada kerusuhan. Namanya rasa itu adalah roso, ya. Roso itu berangkat dari hati, dari batin. Kita menyampaikan pendapat-pendapat kita karena bukan hidup di parlemen yang mana suara parlemen mewakili orang banyak. Dan apabila suara daripada rakyat ini di parlemen terhambat, disinilah masyarakat berdemo. Demo ataupun unjuk rasa. Nah, di Indonesia ini sah-sah saja dibolehkan asal memberikan pemberitahuan sebelumnya. Apalagi saat ini masih ada pandemi COVID. Nah, ini berbahaya sekali kalau nggak menular ya tertular. Terus kedua, yang terjadi justru kerusuhan. Setiap habis demo ada kerusuhan. Setiap habis demo ada vandalisme, ada anarkisme. Merusak fasilitas-fasilitas umum yang dibayari dengan uang rakyat. Yang dibayari dengan pajak dari kita. Dan kitalah yang merusaknya, kan begitu. Maka kami berterima kasih sekali kepada TNI dan Polri mengambil tindakan-tindakan yang tegas dengan menangkap para perusuh-perusuh ini. Justru di sini yang terjadi banyak sekali dari kelompok-kelompok yang tidak suka kepada pemerintahan yang sekarang ada ini. Mereka mengopinikan bahwa TNI, Polri represif, bahwa Polri melanggar HAM. Justru banyak yang diviralkan itu video-video tentang apa? Pemukulan Polri kepada masyarakat. Bukannya apa? Masyarakat yang merusaknya. Nah, disinilah bahayanya hoax. Disinilah bahayanya provokasi. Kalau Polri dan TNI tidak bertindak kepada para perusuh, maka hancurlah bangsa kita. Terjadilah anomali sosial. Polri dan TNI tidak akan melakukan tindakan apapun selama kita menyampaikannya dengan rasa kita, unek-unek kita, apa yang menjadi ketidaksetujuan para demonstran ini. Tetapi apabila para demonstran ini sudah melanggar ketentuan, yang mana ketentuan ini bukan Polri yang membuat. Polri dan TNI ini eksekutif, bagian daripada eksekutif, menjalankan perangkat undang-undang hukum yang dibuat oleh DPR. Bahwa di sana ketentuannya adalah apabila jam 5 maksimal jam 6 sore, kalau para unjuk rasa ini tidak membubarkan diri, maka dibubarkan dengan paksa. Itu satu. Terus kedua, kalau orang sudah merusak, ini udah kena pasal, bukan lagi unjuk rasa, tapi vandalisme, tetapi anarkisme, dan merusak fasilitas umum maupun hak orang lain, ini ada pasalnya. Dan apabila pasal ini tidak ditegakkan, maka keamanan kondusivitas bangsa ini tidak bisa terwujud. Nah, kenapa demo ini terjadi? Seperti dikatakan oleh para narasumber tadi, banyak masyarakat kita ini yang hanya apa? Yang hanya nge-share, ya, tetapi tidak diteliti terlebih dahulu. Seperti demo yang kemarin tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Banyak mereka demo tidak mengerti apa maksudnya demo. Itu satu. Yang kedua,
banyak mereka itu termakan isu-isu hoax yang berseliweran. Dan yang ketiga, mereka demo banyak tidak mengetahui materi demonya atau belum membaca Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, sekarang karena kita di sini adalah bicara dalam bahasa cinta, dalam agama cinta. Nah, kita bertanya sekarang di sini. Kenapa mahasiswa, kenapa buruh, kenapa rakyat, ya, banyak yang demo dan dikalahkan oleh isu-isu hoax yang beredar. Nah, berarti di sini, ya, pemerintah dalam hal ini yaitu apa? Karena pemerintah mengajukan rencana undang-undang Cipta Kerja ini diserahkan kepada DPR. Yang mengesahkan itu DPR. Selanjutnya DPR memerintahkan kepada eksekutif apabila dalam kurun waktu 30 hari, ya, itu belum ada kejelasan, baru di situ ada langkah hukum yang lainnya. Nah, selama pemerintah ataupun eksekutif menyerahkan draft undang-undang ini, selanjutnya DPR lah sebagai badan atau badan legislatif ini apabila menyetujui atau tidak, harusnya banyak diinfokan kepada masyarakat. Karena kurangnya informasi ini, kita tahu dan kita baca bahwasannya Undang-Undang Cipta Kerja ini merupakan future, ya, masa depan daripada pemerintahan Presiden Jokowi apabila 2024 beliau selesai masa jabatannya. Indonesia ini sudah tertata baik, ya, tidak tumpang tindih daripada hukum-hukum ataupun perizinan-perizinan dalam berusaha. Sehingga orang malas berinvestasi di Indonesia. Ini baik. Akan tetapi kurangnya daripada penjabaran ataupun informasi ini kepada masyarakat. Seharusnya DPR ini kan dari berbagai partai, ya. Begitu juga karena ini rancangan undang-undang dari presiden atau dari pemerintah. Nah, di sini kan bisa bekerja sama. Di partai ada underbo partainya. Terus di pemerintahan legislatif banyak daripada relawan-relawannya. Sebenarnya di sini apabila diajak untuk stakeholder bahwa ini future yang baik, ya, disampaikan ataupun dimediakan baik secara sosial maupun kepada daripada berita-berita yang ada ini, maka masyarakat tidak akan termakan oleh isu hoax. Isu hoax ini beredar tanpa dibarengi daripada informasi yang sangat masif dari legislatif, sehingga kebenaran ini, ya, al-haqqu bila nidomin liyaglibul batilu binidomin. Kebenaran, kebaikan daripada RUU Cipta Kerja ini, ya, karena kurangnya daripada publikasi kepada masyarakat, justru isu hoax lebih kuat. Maka seakan-akan RUU Cipta Kerja ini merugikan buruh, menyengsarakan masyarakat, sehingga siapa yang jadi korban? Masyarakat lagi. Nah, di sini kritik membangun kami kepada pemerintahan yang ada. Kita bicara pemerintahan di Indonesia itu trias politika. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. RUU ini sebaik apapun rancangan daripada eksekutif, apabila tidak disetujui oleh legislatif, maka tidak akan terjadi. Alhamdulillah ini disetujui dan ini baik. Akan tetapi itu tadi, kurangnya informasi yang sangat masif kepada masyarakat luas, sehingga terjadi miskomunikasi. Lah, gue sebagai orang NU bingung juga harus berbuat apa. Saya NU, tapi PB tidak menerima. Begitu juga ormas Islam yang kedua, yang terbesar di Indonesia, Muhammadiyah, juga demikian. Ini ada apa? Berarti ada sesuatu yang keliru. Kenapa Presiden Jokowi sering marah? Karena itu tadi, Pak Jokowi ini sangat visioner untuk kemajuan Indonesia. Tetapi kurang dibarengi
oleh menteri-menterinya ataupun oleh badan-badan negara yang lainnya. Ya seharusnya ya di kementerian di Indonesia ini kan ada Kementerian Informasi ya, ada intelijen, ada kementerian-kementerian terkait yang lainnya. Lah ini bisa lebih masif ya untuk menyampaikan sesuatu yang memang baik dan bermanfaat buat bangsa ini. Sehingga tidak terjadi hal semacam ini. Dan contoh soal belum ini selesai ya DPR ya tentang masalah halaman rame lagi. Nah, kenapa sih kok tidak bisa kalau memang persetujuan yang ada di dalam DPR itu kertas ukurannya umpamanya legal atau F3 atau F4 ya seharusnya disamakan di dalam draft itulah kan begitu sehingga tidak gaduh lagi. Nah, inilah mari kita harus semuanya ada goodwill. Jangan lagi-lagi terus masyarakat yang disalahkan karena kurang kearifan daripada para elit kita. Kalau ada kerusuhan, demo, rame dan lain sebagainya, lagi-lagi para tokoh agama inilah yang senantiasa menjadi pemadam kebakarannya. Terlebih-lebih para tokoh bangsa atau tokoh agama yang nasionalis begini kan begitu. Kita bukan politikus, tapi kita cinta NKRI, cinta Pancasila, kita cinta rumah besar Indonesia ini. Kalau ada kegaduhan-kegaduhan semacam ini, kita hanya bisanya ngelus dada, ngumpulin teman-teman yang sevisi dan semisi untuk mengajak kepada perdamaian dan kedamaian. Next, untuk selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada beliau-beliaunya ya, bapak-bapak kami, ibu-ibu kami yang ada di elit politik, yang ada di pemerintahan pusat. Hendaklah ya kita belajar dari kekurangan dan kesalahan kita. Ya, niat baik, ya, visi baik apabila kurang cerdas ataupun kurang jitu di dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Terlebih-lebih saat ini zamannya zaman internet, zamannya media sosial. Nah, bagaimana hal ini bisa kita perbaiki untuk selanjutnya? Alhamdulillah melalui kritik-kritik daripada tokoh agama, kritik-kritik daripada para aktivis ya. Baru saat ini setelah rame ya, sudah banyak baru beredar tentang penjelasan tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Seharusnya itu 3 bulan sebelumnya harus masif ya penjelasan tentang Undang-Undang Cipta Kerja, tentang pesantren lah, tentang ini, tentang itu. Sehingga tidak miskomunikasi, sehingga tidak hoax yang beredar yang mana itu dianggap kebenaran karena memang dari eksekutif yang mau menggodok daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan atau tidak, kurangnya sosialisasi. Bukan tidak ada sosialisasi ya, kurangnya sosialisasi. Mungkin itu kritik yang membangun. Mudah-mudahan dengan doa para pendeta, para romo, para pedanda, para biksu ya, tadi itu menjaga Indonesia ini tetap aman, damai dan kondusif. Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada Allah ya. Begitu masif berhari-hari demo yang sangat luar biasa. Tetapi Presiden kita Bapak Jokowi tetap dengan ketenangan, tetap tenang dengan ketabahan. TNI, Polri, masyarakat yang waras bersama pemerintah, bersama Presiden Jokowi ya. Kalau kompak solid, insya Allah Indonesia tetap utuh. Kita doakan mudah-mudahan orang yang membenci kepada Presiden Jokowi atau pemerintah yang sah, orang yang membenci kepada NKRI dan Pancasila ini, diubah hatinya yang benci menjadi cinta, yang dengki menjadi sayang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menjaga Indonesia ini ya sampai yaumil kiamah, dan semoga Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Toto tentrem, adem, kertora, harjo, amin, Allahumma amin. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, merdeka.